warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Risa Dwidia dari kelas PSPK 21B Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai senyawa hidrokarbon. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Raja Sudrajat MSI dan Bapak Muhammad Isa Siregar SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pengajaran kimia. Langsung saja, hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun atas atom karbon dan hidrogen. Hidrokarbon banyak digunakan sebagai komponen utama minyak bumi dan gas alam. Tentu tidak asing lagi bagi kalian penggunaan gas LPG untuk keperluan masak di rumah tangga. Komponen utama LPG terdiri dari hidrokarbon ringan berupa propana dan butana, serta sejumlah kecil etana dan pentana. Selanjutnya, kekhasan atom karbon. 1. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Karena atom karbon terletak di golongan 4A, maka atom karbon memiliki 4 elektron valensi atau 4 elektron terluar. Rumus Lewis atom karbon seperti ini. Keempat elektron valensi ini dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen yang paling sederhana adalah saat berikatan dengan 4 atom hidrogen membentuk CH4 atau metana. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Atom karbon dengan 4 elektron valensi dapat kita gambarkan dengan 4 tangan ikatan seperti ini. 2. Jari-jari atom karbon relatif kecil. Atom karbon terletak pada periode 2, yang berarti atom ini mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jari atomnya relatif kecil. Hal ini menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuk relatif kuat dan dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. 3. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon yang sangat panjang dengan ikatan kovalen, baik ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, maupun rangkap 3. Selain itu, dapat pula membentuk rangka lingkar atau siklik. Selanjutnya, jenis-jenis atom karbon. Jenis-jenis atom karbon berdasarkan posisinya terdiri atas atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuartener. Apa sih perbedaan dari keempat jenis atom karbon ini? Yuk kita bahas. Nah, atom karbon primer yaitu atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon yang lain. Contohnya 2,3 dimetilbutana. Yang termasuk atom C primer adalah ini, CH3, karena hanya mengikat satu atom C lain. Selanjutnya, atom C sekunder yaitu atom karbon yang terikat langsung pada dua atom karbon yang lain. Contohnya pada 2-metilpentana, yang termasuk atom C sekunder adalah ini, CH2, karena hanya mengikat dua atom C lain. Selanjutnya, atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon yang lain. Contohnya 2-metilpentana yang termasuk atom C tersier adalah ini, CH, karena mengikat 3 atom C yang lain. Selanjutnya atom karbon kuartener, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom karbon yang lain. Contohnya pada 2,2 dimetilbutana, yang termasuk atom C kuartener adalah ini, C, karena mengikat 4 atom C yang lain. Selanjutnya kita akan membahas penggolongan hidrokarbon. Berdasarkan jenis ikatan. 1. Ikatan jenuh, yaitu jika semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal atau bisa kita sebut alkana. Contohnya ada pentana dan butana. 2. Ikatan tak jenuh, yaitu jika mengandung ikatan rangkap 2 alkena maupun rangkap 3 alkuna pada ikatan karbon-karbon. Ikatan ini dikatakan tak jenuh karena
Rangkap 2 maupun rangkap 3 masih dapat mengalami pemutusan ikatan. Contohnya 2 pentena dan 2 metil 3 heksona. Selanjutnya berdasarkan bentuk rantai karbon. Yang pertama ada rantai karbon alifatik, yaitu yang memiliki rantai karbon terbuka, lurus, ataupun bercabang. Contohnya ada oktana dan isooktana. 2. Rantai karbon alisiklik, yaitu yang memiliki rantai karbon tertutup ataupun melingkar. Contohnya benzena. 3. Rantai karbon aromatik, yaitu senyawa karbon dengan rantai karbon tertutup yang memiliki kestabilan lebih dibandingkan senyawa karbon alisiklik. Contohnya naftalena, antrazena, dan fenantreana. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lengkap terkait senyawa alifatik, yaitu ada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga senyawa ini? Bagaimana tata nama dari ketiga senyawa ini? Lalu bagaimana keisomerannya? Yuk kita simak penjelasan berikut. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh yang memiliki ikatan tunggal dengan rumus umum CnH2n plus 2. Sedangkan alkena merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2 dengan rumus umum CnH2n. Dan alkuna merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 dengan rumus umum CnH2n-2. Kemudian deret homolog pada alkana, alkena, dan alkuna. Nama senyawa dalam deret homolog alkana memiliki akhiran ana, untuk deret homolog alkena memiliki akhiran ena, dan nama-nama senyawa dalam deret homolog alkuna memiliki akhiran una. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Senyawa dalam deret homolog alkana dengan rumus molekul C3H8 disebut propana. Senyawa dalam deret homolog alkena dengan rumus molekul C3H6 disebut propena. Dan senyawa dalam deret homolog alkuna dengan rumus molekul C3H4 disebut propuna. Selanjutnya, tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Di sini dapat kita lihat penamaan gugus alkil atau cabang pada alkana, alkena, maupun alkuna. Tata nama alkana. Yang pertama, menentukan rantai induk. Apabila terdapat lebih dari satu rantai karbon terpanjang, maka rantai induk yang dipilih adalah rantai karbon dengan jumlah cabang terbanyak. Sebagai contoh, mari kita perhatikan senyawa berikut ini. Di sini ada 2 atom terpanjang dengan 6 rantai karbon. Kemungkinan pertama dan kedua. Terlihat bahwa rantai karbon yang ditandai pada kedua kemungkinan ini sama-sama tersusun atas 6 atom karbon. Langkah selanjutnya adalah menentukan cabang. Gugus yang tidak termasuk dalam rantai induk dijadikan sebagai cabang. Pada kemungkinan yang pertama terdapat 1 cabang, sedangkan pada kemungkinan yang kedua terdapat 2 cabang. Nah, maka rantai induk yang benar adalah rantai induk yang kedua. Langkah ketiga, penomoran. Penomoran dilakukan dari salah satu ujung rantai karbon sehingga atom karbon yang mengikat cabang harus mendapat nomor yang paling rendah. Pada contoh senyawa ini, penomoran dimulai dari bawah ke kanan atas. Langkah keempat yaitu penyusunan nama. Urutan penulisan nomor cabang diikuti nama cabang dan diakhiri nama rantai induk. Contoh pada senyawa ini, rantai induk adalah heksana dan memiliki 2 cabang, yaitu 2 metil dan 3 etil. Penamaan cabang berdasarkan abjad, sehingga nama senyawa ini adalah 3 etil 2 metil heksana. Selanjutnya tata nama alkena dan alkuna. Langkah yang pertama yaitu menentukan rantai induk.
Rantai induk merupakan rantai karbon terpanjang dan ikatan rangkap harus berada pada rantai induk. Contoh untuk senyawa alkana ini dan alkuna ini, rantai induknya adalah ini, karena merupakan rantai terpanjang dengan 5 atom karbon dan mengandung ikatan rangkap. Langkah kedua yaitu menentukan cabang. Atom karbon yang tidak termasuk ke dalam rantai induk akan menjadi gugus alkil atau cabang. Jika diperhatikan, kedua senyawa ini sama-sama memiliki satu cabang metil. Langkah ketiga yaitu penomoran rantai induk. Atom karbon dengan ikatan rangkap harus mendapat nomor sekecil mungkin. Sehingga untuk kedua senyawa ini penomoran dilakukan dari ujung kiri ke bawah, sehingga ikatan rangkap terikat pada atom karbon nomor 1. Langkah keempat adalah penamaan. Penamaan untuk alkena dan alkuna ditulis dengan urutan nomor cabang, nomor ikatan rangkap, kemudian diikuti nama rantai induk. Untuk senyawa alkena ini, rantai induk terdiri dari 5 atom karbon, sehingga nama rantai induknya adalah pentena. Kemudian terdapat cabang metil pada atom karbon ketiga, dan ikatan rangkap terletak pada atom karbon pertama, sehingga nama atom karbon ini adalah 3-metil-1-pentena. Adapun untuk senyawa alkuna pada sebelah kanan, namanya adalah 3-metil-1-pentuna. Selanjutnya keisomeran. Keisomeran adalah senyawa dengan rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Isomer terbagi atas isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur terbagi atas isomer kerangka dan posisi. Sedangkan isomer ruang terbagi atas isomer geometri dan isomer optik. Keisomeran alkana. Yang pertama ada isomer kerangka, yaitu rumus molekulnya sama tetapi kerangkanya berbeda. Di sini ada 2-metilbutana dan N-pentana. Kedua senyawa ini sama-sama memiliki rumus molekul C5H12, tetapi memiliki kerangka yang berbeda. 2. Isomer posisi, yaitu rumus molekul sama tetapi posisi gugus atau cabangnya berbeda. Contohnya pada 2-metilpentana dengan 3-metilpentana. Kedua senyawa ini memiliki rumus molekul C6H14, tetapi memiliki posisi cabang yang berbeda. Selanjutnya keisomeran pada alkena. Yang pertama ada isomer kerangka, yaitu rumus molekulnya sama tetapi kerangkanya berbeda. Contohnya isomer pada C4H8. Memiliki 3 buah isomer, yaitu 1 butena, 2 butena, dan 2-metil-1-propena. 2. Isomer geometri, yaitu rumus molekul sama, tetapi struktur ruang geometrinya berbeda. Contohnya, cis-2-butena dengan trans-2-butena. Untuk posisi berseberangan diberi awalan trans, dan untuk posisi searah diberi awalan cis. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.